Maulid diartikan dua. Satu tempat lahir, dua masa lahir. Kalau tempat lahir Mekah, titik. Itu tempat lahir Nabi. Tapi kalau masa lahir Nabi sejak 2000 tahun sebelum diciptakan Nabi Adam sampai hari ini, esok lusa, sampai hari kiamat adalah masa lahir Kanjeng Nabi Muhammad. Risalah Kanjeng Nabi Muhammad 23.999 nabi adalah pra kelahiran membawa risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 123.999 nabi diutus diluncurkan ke bumi ini untuk pra jabatan Kanjeng Nabi, untuk membawakan risalah Nabi Muhammad yang dibawa oleh Nabi terpilih dari semua. Maka saya katakan Syamsil Mursalin wa Qamarin Nabiyyin wa Sidrati Muntahal Arifin. Beliau adalah mataharinya para rasul. Beliau adalah bulannya para nabi. Beliau adalah Sidrat muntahanya orang-orang ahli malaikat. Mudah-mudahan kita terbawa mereka. Amin. Setelah Nabi Muhammad tidak ada lagi nabi. Yang ada Khulafaur Rasyidin. Salah satu di antara Khulafaur Rasyidin, guru saudara-saudara, guru kita semua, Tuan Guru Agung, Guru Suci, Mujadid, Ruh Kudus, Juru Selamat, Ratu Adil, kelewatkan. Saya dan mulut ini mulut mahal, dan tidak ada orang berani mengatakan seperti ini. Kenapa bangsa Abah saya katakan Ruh Kudus? Bukan di gereja Ruh Kudus. Masa di gereja ada Ruh Kudus? Di masjid kemana, di tempat suci ini tidak ada Ruh Kudus? Ketika kita mau zikir, kita lapor dulu kepada Ruh Kudus. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Ruh Kudus itu. Gembongnya Ruh Kudus, sewesirinya Ruh Kudus, pokoknya Ruh Kudus, lembaganya Ruh Kudus. Tidak akan ada kita semua kalau tidak ada beliau. Laulaka lama falatul aflak. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ruh Kudus yang pertama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu. Ruh Kudus yang terakhir Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu. Ruh Kudus yang pertama Nabi Muhammad sallallahu. Nabi terakhir Nabi Muhammad sallallahu. Di dalam kitab Fathul Qadir ada 3 kuntu. Bukan huntu. Kalau huntu ini bahasa Sunda. Kuntu. Kaf nun ta. 1. Kuntu nabiyan wa ada bainar wa jasad. Aku telah ada, sabda Nabi. Keberadaanku adalah Nabi. Sedangkan Adam belum apa-apa, masih antara ruh dan jasad. Jadi ruh Adam masih di sini, jasad Adam masih di sini. Berarti belum bergabung, belum digabungkan oleh Allah. Kata Nabi, aku sudah jadi Nabi. 1. Kuntu awalan nas fil khalqi wa akhirahum bil ba'si. Aku manusia pertama diciptakan Allah. Tapi aku manusia pertama dibangkitkan ke bumi, diutus ke bumi, jadi nabi terakhir. Nabi kita, nabi awal, nabi akhir. Alhamdulillah. Makanya kalau kita ingin sering ketemu nabi, ingin berhadapan dengan nabi, kita banyak-banyak sholat. Bukan hanya sholawat, karena di dalam sholat ada sholawat wajib, sholawat. Jangan sholawat tidak sholat. Kalau orang banyak sholat pasti banyak salat. Banyak salawat kurang sholat tak ada artinya. Makanya di sini dicantumkan penyubur benih tauhid. Ini buku judulnya Penyubur Benih Tauhid. Tadi kan katanya pemahaman ingin jadi negara subur. Karena belum, masih amin ya. Mudah-mudahan aminnya diterima Allah. Amin. Tapi kalau ingin jadi negara subur, orang-orangnya tidak berkalimat subur. Orangnya mau subur, negara mau subur, tapi orang-orangnya penghuninya tidak berkalimat penyubur. Penyubur, pupuk, penyubur. Penyubur. Kalimat penyubur. Penyubur apa? Penyubur kebaikan. Segala kebaikan akan subur dan kalimat penyubur. Yaitu kalimat thayyibah. Kalimat la ilaha illallah. Bukan la ilaha illallah yang di mulut. Kalau hanya la ilaha illallah di mulut, kafir juga.
juga bisa. Apa susahnya? Belok juga belum bisa. Tapi kalau kalimat itu ingin jadi kalimat penyubur, karena kalimat itu kalimat Allah. Kalimat itu nama Allah, bukan bahasa Arab. Bukan bahasa Arab yang diartikan tiada Tuhan selain itu mah kata orang Arab. Firman Allah, aku adalah la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah adalah aku. Siapa masuk la ilaha illallah masuk bentengku. Siapa masuk bentengku aman dari siksaanku. Jadi bukan bahasa Arab. Jadi talakin tikir itu bukan masuk Suryalaya. Salah. Saya masuk Suryalaya dan sekian. Masuk la ilaha illallah. Tidak ada walaupun pecah kepala para kiai ingin mencari keterangan masuk Suryalaya di Quran di hadis tidak akan ketemu, capek. Yang ada wa man dakhalahu kana aminan. Siapa masuk ke makam Ibrahim aman. Apa? Di mana makam Ibrahim? Di la ilaha illallah. Bersama la ilaha illallah. Dikhususnya hanya untuk la ilaha illallah. Makanya la ilaha illallahnya jangan mengenalkan mulut. Karena kalau mata melihat la ilaha illallah, mata merem sudah tidak terlihat la ilaha illallah. Kalau telinga mengandalkan telinga, kuping ini mendengar suara la ilaha illallah, kalau sudah tuli telinganya tidak kedengar. Kalau la ilaha illallah dipercayakan ke telunjuk untuk ditulis, telunjuknya komper, icok, sudah tidak ada di telunjuk. Begitu juga di otak. Kalau sudah tidur saja terlentang di atas kasur, la ilaha illallah hilang tanpa jejak, pergi tanpa pamit. Itulah makanya talqin. Talqin itu menyimpan la ilaha illallah. Bukan di kulit, bukan di daging menyimpannya. Bukan kayak tato. Di luar daging, di dalam kulit. Bukan kayak tato. Tato mah di luar daging, di dalam kulit. Talqin itu mendarah dagingkan, meragasukmakan, menyatukan, melarutkan, menghanyutkan. Kalimat itu bersama ruh jismani sejak manusia. Ruh jismani itu ruh yang lengket dengan kulit. Itu ruh jismani. Kalau kulit kita dicubit, meringis, nyengir. Kenapa? Sakit. Yang sakit bukan kulit tapi ruh. Kepada bapak dan ibu adik-adik sekalian yang tadi menerima talqin dzikir, yang ditalqin bukan kulit, bukan daging, bukan baju koko, bukan ruh. Jadi menyimpan la ilaha illallah di dalam ruh. Di ruh makanya pakai peredam. Gitu. Dari bab pusat. Dari bab pusat. La cakap. La. Ujung la sebelah kanan dari saudara simpan di bawah pusat, 2 jari ke bawah. Diangkat ujung la sebelah kiri disimpan di otak. Gitu. Jadi dibatak, dibentangkan. Alam taro ila rabbika kaifa madadzilla, diangkat. Lewat perut, lewat dada, lewat dagu, lewat bibir, lewat hidung, lewat kening, tancapkan di otak sampai bila dia sampai ke belakang. Tidak harus begini lah. Tidak harus begitu. Karena saya lihat tadi ada begitu. Gimana? Maksudnya biasa-biasa saja. Segitu sampai tegak. Masuk itu. Masuk. Kenapa masuk? Jangan kenapa yang memasukkan bukan Kiai Haji Jahri. Bukan Abah Anom, bukan Abah Sepuh, bukan Syekh Toha, bukan Wakil Sambas, bukan Syekh Samsudin, Nuruddin, Walidin, bukan Nabi Muhammad, bukan Jibril, tapi Allah. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah. Jadi tidak tanggung-tanggung, menerima langsung dari Allah lewat wakilnya. Siapa? Abah Anom. Wakil Allah, Allah mewakilkan kepada orang yang tidak tidur. Mustahil Allah yang tidak ngantuk pun tidak, apalagi tidur, mewakilkan ke orang tukang tidur. Jangankan utusan untuk manusia, operator kalau tidur HP modar semua. Ya kan? Kecil ini pun HP murah 300.000. Tapi kerjaannya jauh ini.
Di Texas mau ditakin pakai HP ini, di Italia sudah ditakin pakai HP ini, di Jerman Barat, di Berlin, di Belgia, di Nederland, di Inggris mau ditakin oleh pengusaha Abah pakai HP ini, dapat nomor HP dari internet. Jeddah Utara, Jeddah Tengah, Jeddah Selatan mau ditakin orang Indonesia, ulama-ulama yang ada di Jeddah mau ditakin, mau jadi murid Abah Harun ini. Kalau dia minta, kata Abah kasih. Jangan ditangguhkan karena mereka minta miliknya. Gitu. Seperti barusan. Dulu berarti minta. Berarti perlu. Tidak perlu ditanya dulu. Sudah siap mengamalkannya? Tidak perlu, kata Abah. Tidak boleh ditanya. Sudah siap mengamalkannya? Tidak boleh. Ilustrasinya Abah mencontohkan seperti orang-orang mau ngambil uang di bank. Ngantri. Mau ngambil uang siapa? Uang dia sendiri. Kata pegawai bank sudah siap memakainya. Orang yang gue punya uang, gimana gue ada usahanya siap memakainya. Uang gue saya simpan sini supaya kamu urus. Sekarang aku minta, gitu. Tidak boleh. Jadi yang ditagih itu yang sudah tercantum terdaftar di surat Al-A'raf 172. Yang belum dan tidak, kalau tidak sampai mati belum tidak tagih itu tidak. Yang belum ditagih belum terdaftar, belum mendaftarkan diri ke Al-A'raf 172. Jadi kalau tadi itu datang mendaftarkan diri, ingin masuk la ilaha illallah, supaya la ilaha illallahnya menyatu dengan darah daging kita. Jadi Pak pegawai negeri, guru sekolah, datang ke sekolah tidak terus la ilaha illallah, tidak akan mengajar muridnya. Dosen tidak akan mengajar mahasiswanya. Para pedagang tidak akan dapat duit memperdagangkan dagangannya kalau hanya la ilaha illallah. Tidak ada keterangan begitu. Makanya disimpan, ditakinkan supaya kalimat itu diam di sini, menyatu, masuk. Ilah, tunduk ke bawah susu kanan, bukan ilah. Ke situ. Salah. Tengah-tengah ilah. Kenapa merem? Kenapa merem mikirnya? Karena perintah dan contoh dari Rasulullah. Lalu kenapa merem Rasulullah? Untuk kita sendiri. Jadi bukan kita sendiri. Menjawab pertanyaan kenapa di surat Al-Dariyat 21. Kenapa itu mata hanya melotot aja keluar, lihat ke dalam. Makanya tutup mata, tunduk, ucap kata, entah disuruh tidak dimana. Ilaha illallah. Senapas. Satu kali nafas, satu kali la ilaha illallah. Jangan sekali nafas, dua kali la ilaha illallah. Satu kali nafas, satu kali la ilaha illallah. Maksudnya apa? Belajar menghembuskan nafas terakhir oleh kita sendiri. Jangan mau didudut, dicabut oleh malaikat maut. Karena malaikat maut itu seperti polisi pamong praja yang akan mengeluarkan para pengontrak. Sudah habis waktunya nggak mau keluar. Gaya bukan gitu. Makanya di sekarat maut itu kekhususan, keistimewaan untuk orang yang ketika masih sehatnya belum berla ilaha illallah, belum menyatu dengan la ilaha illallah. Gitu. Sudah takin amalkan sebaik-baiknya. Habis sholat 165 kali. Jangan kurang, lebih baik, lebih banyak. Sibuk boleh 3 kali saja. Tapi kalau minjam mesti mengembalikan. Kalau hutang mesti bayar. Gitu. Diperbanyak di waktu yang senggang. Itu kewajiban kita. Kalau ingin subur segala, catat. Kalau ingin subur segala, Allah Subhanahu wa taala sebelum menciptakan bumi dan langit dan seisinya, Allah Subhanahu wa taala menyimpan kalimat penyubur segala macam, yaitu la ilaha illallah. Kalimat penyubur, kalimat thayyibah. Ibadahnya akan subur, masjidnya akan penuh, ngaji penuh, insya Allah dompet juga penuh.
dengan la ilaha. Apa bisa masuk sendiri? Tidak bisa. Uang masuk sendiri ke dompet, mesti dimasukkan. Apalagi la ilaha. Jadi kalau ada, bagaimana kalau ada ruh orang berla ilaha illallah tanpa guru? Pertanyaannya, bagaimana kalau ruh orang-orang berla ilaha illallah tanpa ditalkin, tanpa guru? Jawabannya, jangankan la ilaha illallah, tadi makanan dari box itu tidak masuk sendiri ke mulut, dicomot, dimasukin. Makanan saja dimasukin, pulsa saja dimasukkan, tidak masuk sendiri. Walaupun pulsa 100.000 harus dimasukkan, karena di pulsa itu ada angka rahasia. Gitu, rahasia angkanya itu. Pulsa ya, walaupun 100.000 tidak masuk sendiri. Kalau pedagang pulsa gores-gores labelnya, rahasianya bangkrut. Gitu, pas dibeli, digores, dibuka labelnya, dimasukkan, tidak masuk sendiri. Untuk cara memasukkannya, teknisnya, torekatnya. Kalau pertanyaan sulit, mudah jawabnya. Di mana satelit? Tidak. Selesai, itu jawaban akurat. Yang penting yang nunggu operator itu, yang nunggu, yang tidak tidur. Sekarang Allah Subhanahu wa taala pada tanggal 12 bulan awal 15 abad lalu melahirkan orang yang tidak tidur. Wa qalbuhu la yana wa ainu qad laisa wa la yurabidu bisyamsi dubatani. Tidak pernah tidur walaupun matanya merem. Barusan sudah dikasih sama kita, dipercikan sama kita masing-masing. Bukan hanya Nabi, kita diusahakan tadi kata Bapak Bupati untuk sehari-hari. Contoh, salah satu antaranya talqin zikir, itu contoh dari Nabi. Tutup mata, dengarkan aku 3 kali sabda Nabi kepada para sahabat. Lalu kau ucapkan 3 kali, aku mendengarkan. Lalu Nabi waqala la ilaha illallah, mughamidun ini mengucapkan kedua matanya rafi'an sautahu, mengangkat suaranya. Sejak itulah ada zikir jahar, zikir gede, zikir bersuara sebentar. Kalau di sini tempatnya, walaupun sampai pecah juga tenggorokan apa-apa, belum ada, sudah 15 abad belum pernah ada berita yang zikir kepalanya copot atau lehernya putus, belum ada. Pokoknya tadi semakin kuat. Dor bin Sadid bukan ilmu, bukan dasar. Kenapa? Gitu. Semakin banyak dikejahnya akan semakin subur ibadahnya. Gitu. Nanti pulang dari sini, sebentar lagi pulang dari sini, datang ke rumah, jangan tidur dulu. Kalau ingin jadi manusia subuh, tahajud dulu sebelum tidur. Kan tahajud itu lebih baik, sebaiknya bangun. Terbaik tahajud itu bangun umum itu, tapi yang khusus lain. Kata guru saya, kalau pulang dari pengajian datang ke rumah, jangan suka terus tidur. Kamu baru ngomong untuk orang lain, ilmu kamu dibawa pulang oleh orang-orang, jadi kamu terkuras. Itu harus ada pemasukan. Tahajud dulu, nanti setelah tahajud kalau memang mesti tidur, ya tidur aja. Saya tanya, bukankah tahajud itu sebaiknya bangun tidur yang paling utama? Oh, untuk doi. Tahu begitu bahasa Sunda? Iya, sebaiknya bangun tidur. Tapi kalau habis ngaji datang ke rumah terus tidur, tidak bangun lagi? Apa nanya jadi tidak bangun lagi? Tidak bangun lagi, tidur terus, apa namanya? Mati. Itu solusi Guru Agung melatih riyadhah. Begitulah Rasulullah mengajarkan kepada para sahabatnya. Tidak tidur itu latihan. Makanya ini latihan tidak tidur. Tadi sudah dipersiapkan untuk tiap bulan, 2 bulan sekali, 3 bulan sekali. Mudah-mudahan. Terima kasih atas penetapan Bapak Bupati. Amin. Amin. Jadi cukup ya Pak. Ketemu di mana? Gedung Banjar. Sudah kali ini ketiga kali sudah bupati. Amin. Pak Suci udah di kabul. Kalau saya orang Pemalang, suara pertama.
Penyubur Pak tuh, lihat aja di situ. Sudah kuning itu kan madu. Hati terus. Iya. Mudah-mudahan kita ini berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada para pecinta kesucian jiwa ini kita talqin itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang cinta kesucian jiwa lagi, ingin kembali asal. Karena asal kita suci. Ada alatnya untuk mensucikannya. La ilaha illallah. Bukan yang di mulut, yang di tembok, yang disimpan di dalam dirinya. Gitu. Setelah itu ada yang di dalam. Mulut ada batasnya, ada yang disimpan di dalam. Di mana? Di hati yang tadi. Kata hati saudara-saudara. Kepalaku, kamu, ini kamu sujud kepada hanya sampai sajadah. Kakiku, kamu sholat hanya indeks sajadah. Walaupun sholat di Mekah di Madinah, apalagi sholat di Pemalang, Allah hanya sampai sajadah. Kaki, kata hati saudara-saudara. Telapak tanganku hanya sampai sajadah. Lutut, walaupun sampai lecet, tidak sampai kepada Allah. Engkau lutut, lo hanya sampai sajadah. Kata siapa? Kata hati saudara yang sudah ditalqin, kata hati saudara yang sudah diisi kalimat Allah. Aku sampai Allah. Gitu. Mulutku, kamu teriak baca syahadat hanya sampai kuping orang. Kamu teriak baca Quran hanya kedengaran kuping orang dan kuping malaikat, tidak sampai kepada Allah. Allah tidak menerima suara yang keluar dari mulutku. Suaramu dipercayakan kepada telinga orang. Gitu. Tangan, kau mengeluarkan zakat hanya diterima oleh tangan orang yang menerima zakat. Kaki, kau pergi ke Mekah hanya sampai ke Mekah. Kaki tidak sampai kepada Allah. Kata hati saudara, aku. Ketika aku ingat, aku sampai kepada yang diingat. Idza dzakara qalbu ila masri, di mana hati ingat, hati itu terbang menuju yang diingat sampai kepada siapa yang diingat. Ingat dompet sampai ke dompet, ingat rumah sampai, kalau sekarang Pak Gaus ingat istri anaknya Toha sampai ke sana, Gaus tetap di sini. Saudara-saudara tidak tahu, ruh saya ingat dia, hati saya ingat dia, dia juga belum tentu tahu. Saya datang ke rumah, itu kehebatan hati. Makanya ada kitab karangan Al-Ghazali, Keajaiban Hati. Siapa hati? Saya itu hati. Di mana? Di bahu susu kiri. Maka tunduk. Kata hati, kepalaku, tunduk kepadaku. Tadi perintah, bukan perintah Kiai Jahri, bukan perintah Abanang. Perintah hati masing-masing. Hati, kepala tunduk. Mataku merem. Kata hati, mulutku tutup. Kata hati, gusiku gigitkan supaya terkunci. Kata hati, lidahku tekuk ke langit-langit. Perintah dari dalam, dengarkan aku zikir. Begitu kata hati, zikir aku langsung sampai dan diterima oleh. Bukan di sini, sekali lagi. Kata hati saudara-saudara yang sudah ditalqin. Kepala tunduk, mata merem, bibir rapatkan, lidah tekuk. Dengarkan aku zikir. Kaki, lo zikir hanya sampai sajadah. Kaki, lutut hanya sampai sajadah. Tangan, kening, walaupun sampai hitam hanya sampai sajadah. Aku sampai langsung. Kata siapa? Kata hati, bukan kata mulut. Kata hati saudara, aku ingat langsung zikir sampai dan diterima oleh. Gitu. Ini sampai itu ini. Sampai kepada Allah, bukan ke barat, bukan ke timur, bukan ke utara ke selatan, bukan tajur ke laut terbengkang. Sampai kepada Allah hatinya. Bila mana hatinya? Maka syahadat aku, sholat aku, zakat aku, saum aku, haji aku dibawa oleh aku semuanya kepada. Jangan, bukan Allah mah mulut atau mulutan. Ini mah muludan, dibawa semua oleh aku, kata hati kepada. Gitu, ini mah langsung takin, diterima oleh. Bukan di mulut Pak kapilnya bukan cuma suara insa'atahu man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah.
firman Allah. Kalau engkau Muhammad nanya orang kafir, hei kafir, kamu tahu siapa pencipta langit bumi? Kafir monyong. Allah. Jadi kan monyong Allah. Kafir juga becus. Makanya oleh Allah disembunyikan nama yang kedua itu. Nama yang kedua Allah yang apa huruf? Alif lam lam tuh. Ya itunya nama sifatnya. Asmaul Husna. Tuh, nama Allahnya mana? Tuh. Nah, jangan untung tembok. Penghuni masjid dia habis sholat bubar, kata tembok begini, selamanya bersama Allah. Alif lam lam. Yang dimasukkan ke kolbu itu kata kolbu saudara. Hei kepala tunduk, kamu tidak sampai kepada Allah mata, kuping, tangan, kaki, aku yang sampai. Jadi alat untuk sampai kepada Allah bukan kulit, bukan daging, tapi aku. Kata siapa? Kata hati. Hati yang mana? Hati yang diisi itu, yang diisi itu. Sekarang bukan di mulut. Gitu. Yang ketiga ada nama Allah lagi disimpan di ruh sultani. Satu huruf, tapi nama Allah juga al-ismu tsalis, nama yang ketiga. Di nama Allah yang pertama la ilaha 12 huruf. Dari yang 12 huruf ada yang 4 huruf. Allah juga. Ada yang 1 huruf. Nah, tengah-tengahnya Allahu. Jangan di mulut, awas. Gitu. Itu saja oleh-oleh. Karena peragaan supaya lebih merasakan. Sekali lagi, silahkan kamu kaki pergi ke barat, ke timur, ke utara, ke selatan. Kata hati, aku tidak pergi kemana-mana, aku tetap bersama. Jangan ngomong, aku tetap bersama. Silahkan mulut ngomong apa saja, bahasa Sunda, Jawa, Indonesia, Inggris, silahkan. Kata hati saudara yang sudah bersama. Aku tidak ngomong apa-apanya. Silahkan kuping, telinga, dengarkan suara apa saja, suara siapa saja. Kata hati saudara yang sudah diisi, aku tidak akan mendengar siapa, suara siapapun. Aku hanya mendengar suara aku sendiri bersama. Gitu. Silakan badan menghadap ke barat, ke timur, ke utara, ke selatan. Aku tidak menghadap kemana-mana, hanya selalu menghadap kepada. Begitu dalam, semakin mantap. Ketika badan aku mau masuk kamar tidur, punggungku terlentang di atas kasur, kakiku menonjol, tangan istirahat, mata merem, kuping tidak apa-apa, lidah bibir tidak bergerak. Kata hati saudara, aku tetap. Itu mudah-mudahan Allah berkahi pengajian ini dan semoga kemarahan jadi pusat pengembangan TKN Pondok Pesantren Suryalaya. Ulama yang sudah meninggalkan kita, ulama Junaid Arifin, ulama Kamaludin, ya, yang sudah tidak ada, semoga lebih bahagia di sana. Dan kita semua diangkat oleh masalah jadi muridnya, agar kita dipanjangkan umur, disehatkan badan, dimurahkan rezeki yang halal, dihasilkan maksud yang baik, dilupakan pintu bahagia dunia dan akhirat, dijauhkan dari bala dunia akhirat, dibersihkan dari segala dosa yang menghambat kebahagiaan dunia akhirat, di tempat yang penuh barokah, bi rahmatihi wa syafatihi.